Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Habib Pandia dengan NPM 221506173. Kali ini saya akan membuat tugas akhir percobaan 3 yang berjudul konfigurasi VLAN dan trunking eh, physical mode. Kemudian kita membuat topologi ini di paket tracer, Cisco paket tracer. Yang kita butuhkan itu ada dua end device, yang mana itu adalah PCA dan PCB, kemudian ada switch 1 dan switch 2. Kita masuk ke Cisco paket tracernya. Selanjutnya kita ke komponen, kita taruh PC di sini. Kita samakan saja topologinya, kemudian kita butuh switch 1 dan switch 2. Kita menggunakan switch 2960. Kemudian kabel yang digunakan adalah eh, copper strike 2. Terus dari sini fase Ethernet 0 ke switch 0 itu kita ikuti di modul ke fase Ethernet 06. Fase Ethernet 06. Kemudian kita sambungkan dari switch 1 ke switch 2 itu fase Ethernet 01 ke fase Ethernet 01. Fase Ethernet 01 ke fase Ethernet 01. Oke, baik. Selanjutnya ada dari PCB ke switch 2 ke fase Ethernet 018. Fase Ethernet 018. Selanjutnya kita ubah namanya, ini PCB agar lebih mudah. Ini PCA. Setelah itu ini switch 1 dan ini switch 2. Oke, selanjutnya kita ikuti tutorial yang ada. Di sini ada addressing table yang mana kita akan menginputkan IP address dari masing-masing device ini atau perangkat ini. Yang pertama itu kita buat sebelum itu saya lupa menambahkan kabel konsolnya. Konsolnya itu yang warna biru ini dari PCA, yang dari RS, kemudian ke konsol seperti itu. Setelah itu dari PCB ke konsol. Oke, selanjutnya kita konfigurasi untuk PC. Oh, sorry, switchnya terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke switch 1. Kita masuk ke bagian CLI-nya dan kita ikuti tutorialnya. Untuk mempermudah kita seperti ini, kita ikuti dari awal, kita enable untuk mengaktifkan atau untuk masuk ke privilege exec mode. Setelah itu kita masuk ke config terminal untuk masuk ke dalam global konfigurasi. Setelah itu kita beri nama ini untuk S1, maka kita beri nama S1 dan hostname S2 ini adalah untuk switch 2-nya. Kita beri password untuk masuk ke masuk ke privilege exec-nya dengan memberi passwordnya yaitu kelas, dan kemudian kita masuk ke line console 0. Kita beri passwordnya adalah Cisco ini untuk masuk ke dalam eh, global configure mode. Setelah itu kita login dan kita exit. Setelah kita exit, kita masuk ke line virtual dan VTY04. Setelah itu kita beri password Cisco. Dan oke, selanjutnya kita sudah memberi password untuk line VTY04 atau virtualnya. Kita login, kita exit. Setelah itu kita lanjut ke service password encryption. Ini untuk menenkripsi passwordnya. Sorry, kurang strip. Password encryption. Setelah itu kita memberi banner MOTD yang mana ini akan dimunculkan ketika kita ingin login
atau masuk ke dalam privilege exec modenya. Kita samakan saja authorize users only. Oke, setelah itu kita masuk ke interface VLAN 1. Setelah masuk ke interface VLAN 1, kita menambahkan IP address-nya untuk switch 1. Kita sesuaikan dengan yang ada di tabel, yang mana switch 1 adalah 192.168.1.11. Yang subnetnya adalah 255.255.255.255.0. 192.168.1.11 dan subnetnya adalah 255.255.0. Setelah itu eh sorry. Oke, setelah itu kita masuk ke no shutdown dan kemudian kita exit. Setelah itu kita masuk ke interface yang mana kita masuk ke dalam interface pas Ethernet 0 dari 2 sampai 5 dan pas Ethernet 0 dari 7 sampai 24. Setelah itu kita masuk ke G Ethernet 1 dan 2. Oke, setelah kita masuk, kita matikan yang tidak digunakan seperti itu. Kita menyisakan hanya pas Ethernet 0 dan 1 untuk dihidupkan karena mereka tersambung ke switch 1 dan PCA. Kita exit. Setelah itu kita clock set. Kita setnya kita sesuaikan saja yang ada di modul. That's, 2021. Sorry. Kita harus masuk ke village exit dulu. Kita exit. Dan clock set 15.30 19 tahun 2021. Oke, sudah selesai. Kita save hasil yang sudah kita konfigurasi dengan komen copy running config startup config dari tipe. Oke, kita enter saja. Setelah itu kita mencoba untuk tes connectivity. Apakah ping A bisa ping PCB? Kita masuk ke Cisco pakai tracer, PCA, PCB. No function. Sorry, kita masuk dulu ke oh, kita belum memasukkan untuk IP address-nya. Address untuk PCA terlebih dahulu. Kita masukkan IP-nya adalah 192.168.10.3. Subnetnya akan terisi secara otomatis. Setelah itu default gateway-nya adalah 192.168.10.1. Oke, sudah. Kita masuk ke PCB. Kita ke bagian IP configuration. Kita copy saja di sini. Oke, setelah itu default gateway-nya sama seperti PCA. Oke, sudah. Setelah itu kita coba ping. Oke, apakah berhasil? Sukses. Pingnya sukses dan untuk mencobanya lagi itu PCA apakah bisa PCA ping PC1 itu tidak bisa dan S2 apakah bisa ping S1 apakah bisa ping S2. Optional for
Oke, kita lanjut saja. Setelah itu kita membuat VLAN-nya. Di switch 1 kita masuk ke configure terminal dulu. Setelah itu kita masuk ke VLAN 10. Name kita beri nama untuk VLAN 10 ini namanya adalah operations. Kemudian VLAN 20 kita beri namanya adalah parking lot. Setelah itu VLAN 99 kita beri nama name and management. Oke, kita selanjutnya untuk VLAN 1000 itu kita beri nama native dan N. Kita keluar dari situ. Kemudian kita bisa memunculkan hasil dari konfigurasi VLAN kita tadi dengan menggunakan komen show VLAN brief. Oke, di sini sudah ada. Setelah itu kita bisa mendaftarkan VLAN untuk interface di PS1-nya. Kita menggunakan tadi interface Ethernet 0/6. Sorry, kita masuk ke config terminal terlebih dahulu. Kita masuk ke interface Ethernet 06. Setelah itu kita ganti portnya menjadi modenya adalah mode akses. Dan kemudian kita ganti switch portnya ke VLAN 10. Yang artinya nanti F06-nya akan berpindah ke VLAN 10 seperti itu. Setelah itu kita masuk ke interface VLAN 1-nya. Kemudian kita hapus IP address-nya dan kita masuk ke interface VLAN 99. Oke, setelah masuk ke interface VLAN 99, kita masukkan IP-nya. IP-nya tadi yang digunakan pada interface VLAN 1 kita ganti ke interface VLAN 99. Kita masukkan 192.168.1.11 dan subnetnya adalah 255.25. Oke, sudah selesai dan kita end. Kita show VLAN brief lagi. Oke, F06 sudah berpindah seperti itu. Dan kemudian kita bisa melihat show IP interface brief. Yang mana ini kita melihat semua dari port yang ada, semuanya down, kecuali pas Ethernet 01 yang mana ini tersambung ke switch 2, dan pas Ethernet 06 yang tersambung pada PCA, dan VLAN 1 ini up, karena tadi kita sudah settingnya, tapi kita menghapus IP address-nya dan kita memindahkan IP address dari VLAN 1 ini ke VLAN 99. Yang mana IP address dari VLAN 99 ini sudah berubah menjadi 192.168.1.1. Seperti itu. Setelah itu kita mendaftarkan PCB, assign PCB to operation on S2. Di S2 kita buat sesuai dengan tutorial ini. Berhubung kita belum konfigurasi S2 seperti S1 tadi, kita konfigurasi terlebih dahulu. Kita konfigurasi terlebih dahulu. Kita ikuti tutorialnya. Yang pertama kita enable, kemudian kita masuk ke config terminalnya, kita beri nama hostname S2. Setelah itu kita beri password itu secret class. Kita beri password itu kelas dan kemudian kita masuk ke line console 0. Setelah masuk ke console 0, kita beri password itu cisco. Kita login dan kemudian kita exit. Kita masuk ke line VTY atau virtual. Setelah itu kita beri password juga yaitu cisco. Kita klik login dan exit. Oke, setelah selesai kita enkripsi passwordnya, service password encryption.
Setelah itu kita beri banner MOTD-nya, authorize users only. Setelah itu kita masuk ke interface VLAN 1, kita beri IP address yang sesuai dengan tabel. Untuk S2-nya 191.12.255.255.255.0. Oke, seperti itu kita hidupkan dan kita exit. Setelah itu kita beri jamnya atau clock setnya jam 19 Agustus 2021. Kemudian kita save konfigurasinya dengan menggunakan komen copy running config dan start up config. Oke, setelah itu kita bisa masuk ke tutorial yang ini. Assign PCB to operation VLAN on S2. Jadi kita masuk ke interface. Kita masuk dulu ke config terminal, kemudian ke interface F018 karena F018 terdaftar pada PCB, nyambung ke PCB seperti itu. Kita switch portnya ke mode akses. Kemudian kita switch portnya akses VLAN 10. VLAN not access greeting VLAN 10. Oke. Dia membuat secara otomatis dikarenakan kita belum membuat VLAN 10 seperti itu. Kita dari VLAN 1, kita masuk ke VLAN 1 terlebih dahulu. Kita coba exit dulu. Kita masuk ke interface VLAN 1. Kita hilangkan IP address-nya. Setelah itu kita masuk ke interface VLAN 99 dan kita tambahkan IP address-nya pada VLAN 99 tersebut dengan IP address yang sama dengan switch 2 tadi pada interface VLAN 1. Oke, selesai. Kita bisa show VLAN brief dengan cara ini kita shutdown. Kita hidupkan saja. Setelah itu kita end. Kita masuk ke show VLAN brief. Setelah masuk ke VLAN brief, kita lihat seperti yang tadi tampilannya F018 sudah berpindah ke VLAN 10. Setelah kita buat tadi, setelah itu kita kembali ke VLAN 1. VLAN 1, maksud saya switch 1. Kita pindahkan IP pas Ethernet yang ada dalam range F011 sampai 24. Sorry, kita masuk ke config T. Setelah itu kita masuk ke interface range F11 sampai 24. Setelah itu kita ganti switch port, modenya menjadi mode akses. Setelah itu kita ubah portnya ke VLAN 99 dan kita lihat show VLAN brief. Dapat terlihat bahwa pada VLAN 99 yang sudah kita pindahkan range dari fase Ethernet 0 sampai 24 seperti itu. Oke, sudah selesai. Kita lanjut ke menghapus VLAN, yang mana menghapus VLAN F024. Kita masuk ke config T terlebih dahulu. Kita masuk ke interface F0 ke 24. Kita switch port, port akses VLAN 30. Dia membuat secara otomatis VLAN 30-nya. Setelah itu kita bisa show VLAN, kita enter terlebih dahulu, show VLAN brief. Oke, dapat terlihat bahwa VLAN 30 itu sudah terisi dengan F024 atau memindahkan. Kita bisa menghapus VLAN 30 dari VLAN database-nya dengan cara kita masuk ke config terminal dan no VLAN 30. Dan kita bisa lihat lagi show VLAN brief-nya.
VLAN VLAN 30-nya harusnya tidak ada lagi. Oke, sudah. Setelah itu kita lanjut untuk menggunakan terang. Di S1 kita set F01 itu untuk menggunakan mode terang. Jadi kita masuk ke config terminal terlebih dahulu, kita masuk ke interface pas Ethernet 01, kita switch portnya menjadi mode dynamic desirable. Oke, sudah. Ini akan otomatis juga ada tampilannya di S2 seperti itu. Oke, setelah itu kita masuk ke show interface terang. Sorry, kita masuk dulu show interface terang. Oke, dapat terlihat bahwa VLAN allowed terang F01 tuh. F01, kemudian di sini ada VLAN-VLAN yang terdaftar pada port F pas Ethernet 01. Oke, kita sampai pada akhir dari modul yang pertama ini. Kita apakah bisa ping S1 dari S1 ke S2? Kita coba dari S1 ke S2. Kita coba maksimalnya 3 kali. Setelah itu PCA dan PCB sukses. S2 lagi. Untuk S2. Oke, setelah itu kita lanjut ke modul selanjutnya. Baik, selanjutnya kita lanjut ke prosedur percobaan yang ada di modul. Kita kembali membuka paket tracernya. Kita membuat topologi ini dengan menggunakan 2 PC dan 1 switch. Kita masuk ke sini, 2 PC dan 1 buah switch. Satu buah switch. Setelah itu kita menggunakan copper straight through. Kita nyambungkan pas Ethernet 0 ke pas Ethernet 01. Setelah itu di sini menggunakan pas Ethernet 02. Pas Ethernet 02. Setelah itu sorry, ini ternyata laptop. Oke, kita menggunakan laptop. Oke, nambahkan laptop. Kita mau cover juga ke pas Ethernet 02. Oke, setelah itu kita tes koneksi antara PC dan laptop. Kita masukkan terlebih dahulu IP-nya, IP masing-masingnya. Kita masuk ke bagian desktop IP configuration, kita masukkan 192.168.1.2 seperti itu. 192.168.1.2. Oke. Ini untuk PC-nya dan untuk laptopnya itu 192.1.3 terakhirnya. 192.168.1.3. Oke, setelah itu kita tes koneksi antara PC dan laptop. PC dan laptop kita lihat successful, sudah berhasil. Kita tes koneksinya. Setelah itu kita melakukan konfigurasi VLAN di switch-nya. Kita 2 buah VLAN. Jadi yang pertama itu kita buka switch-nya terlebih dahulu. Kita ke CLI, kita ke enable. Setelah masuk ke enable, kita masuk ke config terminal. Di config terminalnya kita masuk ke interface VLAN 10. Setelah itu kita beri namanya lab komputer.
Sebenarnya harusnya Eh, quick sih. Nanti coba ya sudah tinggal itu loh. sorry, kita Tapi aku coba exit dulu. penasaran deh Kita tuh. Jadi masuk aku ke lupa galau pilihan gitu. 10. Gitu kan. Oke, Kira kita jawabannya masuk tadi. ke pilihan 10. Kita Kasih beri quick, nama quick. lab komputer. Oke, setelah itu kita exit, kita beri nama untuk pilihan 20-nya. Kita masuk ke name ruang dosen. Oke, setelah itu kita exit. Setelah exit, kita setting masing-masing interface-nya. Kita masuk ke interface pas F01. Setelah masuk di sini, ini tersambung ke PC. Kita ubah modenya menjadi mode akses. Mode akses. Setelah itu kita switch port untuk akses ke pilihan 10. Oke, sudah masuk ke pilihan 10. Kita ke interface selanjutnya F02. Teman ini tersambung ke laptop. Kita ubah mode akses. Kita ubah menjadi mode akses. Setelah itu kita masuk ke switch port akses pilihan 20. Oh, sorry, ada yang tipe mode akses. Oke, kita exit. Kita show pilihan brief. Kita end terlebih dahulu. Show pilihan brief. Oke, kita dapat lihat di sini untuk yang pilihan 10 yang diberi nama lab komputer itu sudah aktif dan portnya itu berada di FA01 dan ruang dosen ini FA02. Kita lihat show IP interface brief. Kita lihat bahwa pilihan 10 itu sudah up. Ini yang tadi saya salah inputkan dan positor 0102 itu sudah up semua. Kita coba kembali ke sini dan setelah konfigurasi tes kembali koneksi antar PC dan laptop kemudian bandingkan dari yang sebelumnya. Kita coba tes konfigurasi bahwa dia violet seperti itu. Oke, ini yang untuk percobaan pertama. Yang pertama tadi dia bisa ping PC 0 ke laptop PC 1 ke laptop 1 ini. Namun setelah dikonfigurasi menggunakan VLAN itu, dia tidak bisa lagi eh, memanggil atau ping. Jadi dia statusnya di sini adalah violet. Namun kita coba untuk beberapa 3 kali tetap violet dan kemudian kita coba sekali lagi tetap violet. Dikarenakan ini sudah menggunakan VLAN yang mana itu terkoneksi masing-masing, misalnya ini untuk PC yang mana pas internet tadi kan untuk VLAN VLAN 10 yang mana berisi tadi lab komputer dan ini untuk yang sorry itu untuk tadi yang ruang dosen. Jadi dia tidak bisa saling memanggil seperti itu. Dan kemudian pada switch 1 juga itu dia namun dia terhubung dengan switch yang sama, yang artinya dia terhubung dengan internet yang sama tapi tidak bisa memanggil karena jalur komunikasinya yang berbeda seperti itu. Kita lanjut ke percobaan selanjutnya. Oke, ke percobaan terakhir yang mana ini VLAN dengan switch dan router. Di sini ada router, di sini ada switch dan satu buah PC dan satu buah laptop. Kita coba konfigurasi. Kita menggunakan satu buah PC dan satu buah laptop dan kemudian kita menggunakan satu buah switch dan satu buah router. Oke, kita sambungkannya menggunakan koper yang mana ini tersambung ke FA01 dan ini FA02. FA01 di sini dan FA02. Setelah itu kita sambungkan ke routernya FA04 ke gigabit Ethernet 000. Ethernet 000, oke.
Tadi sebelumnya. Ini merah dikarenakan kita belum konfigurasi. Kita lanjut ke sini, ubah IP di PC laptop, di PC dan laptop serta tambahkan gateway. Jadi kita masukkan ini ada IP-nya. Ini untuk PC. PC-nya kita menggunakan 192.168.1.2 dan kemudian default gateway-nya 192.168.1.1. Setelah itu kita tambahkan di laptopnya juga, di laptop 192.168.2.2 dan subnetnya itu sama dan default gateway-nya juga. Yang membedakan itu 192.168.2.1. Oke, selesai. Kita ubah mode switch terhubung ke routernya dengan mode terang. Kita masuk ke switch. Setelah masuk ke switch, kita ke CLI-nya. Kita masuk ke configure terminalnya, kita masuk ke interface F04. Setelah masuk di sini kita ubah modenya menjadi terang, switch port mode terang. Oke, kita exit. Setting router agar bisa dilakukan interkoneksi antar VLAN. Lihat di lampiran, kita lihat di sini konfigurasi pada satu interface di router. Kita coba di sini, kita cek di router, kita masuk CLI, ada CLI juga. Setelah itu terus no, kita manual configure-nya, kita masuk ke config T, config terminal. Setelah itu kita masuk ke interface G0 gigabit internal 000. Setelah itu kita no shutdown, kita aktifkan. Setelah kita aktifkan, exit. Setelah itu kita penambahan sub interface ini sesuai dengan banyakkan VLAN. Berarti kita buat 2 sub interface. Yang pertama kita masuk terlebih dahulu interface G000010. Sorry, kita masuk ke interface Tapi maksudnya kalian ini ada kualifikasi. G000010. Oke, kita sudah masuk ke gigabit Ethernet untuk sub interface-nya. Kita encapsulation dot 1Q10. Oke, kita masuk ke IP, kita masukkan IP address-nya 192.168.1.1.255.255.255.0. Ini untuk dan kemudian kita exit, kita masuk ke yang satunya lagi, interface G000 untuk yang VLAN 20 seperti itu. Setelah itu IP address-nya kita masukkan 192.168.2.1. Oke, 2.1 dan setelah itu sebenarnya belum dimasukkan. Nah, itu 1.255.255.255.0. Setelah itu masuk interface. Setelah itu kita exit dan kita coba exit, kita show run.
Kita coba lihat di sini bahwa kita sudah interface-nya sudah di sini. Untuk yang 10 itu kita sudah memberikan ini. Untuk yang interface 20-nya, VLAN 20 kita belum beri. Sorry, lupa. Kita masuk ke bagian config terminal. Kita masuk ke interface G00020 VLAN 20. Setelah itu kita encapsulation .1q20. Oke, kita masukkan IP address-nya 1.255.255.255.0. Setelah itu kita exit. Oke, kita lihat show run. Kita lihat apakah sudah sesuai. Nah, ini sudah sesuai dengan apa yang sudah kita inputkan. Setelah itu kita masuk ke show IP interface brief. Lihat IP masing-masingnya. Kita lihat bahwa yang untuk VLAN 10-nya itu sudah up dan up. Oke, setelah itu show IP route. Kita lihat routingnya ini C ini untuk menandakan bahwa dia connected dan ini lokal. Bahwa 192.168.0 itu dia connected ke 10 dan 2.0 itu 0.2. Dan 1.1 itu yang sudah kita konfigurasi tadi itu connected bilang 10 juga dan 2. Tes ping antara laptop dan komputer, kemudian bandingkan percobaan dari sebelumnya. Oke, kita coba ping. Ini sudah hijau semua, yang artinya sudah kita berhasil konfigurasi. Bahwa coba kita lihat dari PC ke laptop. Antara laptop dan komputer. Oke, bahwa dapat kita lihat di sini. Oke, tes ping antara laptop tadi tidak berhasil dan kemudian bandingkan dengan percobaan sebelumnya. Pada percobaan yang kedua ini dia menggunakan router untuk satu jaringan dan kemudian ini hanya menggunakan switch saja seperti itu. Yang membedakannya hanya itu saja dan kemudian sama-sama tidak bisa dipanggil dikarenakan berbeda VLAN tadi seperti itu. Dan kemudian dia beda route-nya atau rutenya, walaupun ini satu router tapi dia berbeda tempat khusus yang mana tadi dikonfigurasi bahwa ada 2 sub interface. Yang pertama itu untuk ping yang ini dan kemudian yang untuk menyimpan ini 2.1 ya 2.1. Maka dari itu dia tidak bisa memanggil seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk tugas saya praktikum ini. Apabila ada yang salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.